hari ini di sesi kedua musyawarah kerja nasional siaga bencana Persatuan Islam, kita menginjak ke acara kuliah pakar tentang gempa dan bagaimana kita bisa belajar dengan gempa ini agar kita bisa mempersiapkan diri bukan tidak terkena gempa, tapi mengurangi risiko kerugian baik material maupun imaterial. Alhamdulillah setelah hadir di samping kita pakar gempa Prof. Irwan Milano, beliau dekan Fakultas Ilmu Bumi di ITB. Usianya tidak jauh beda dengan saya, tapi dia terlihat lebih muda. Dan saya juga sudah lama, 14 tahun ya. 14 tahun. 2010 kita ketemu di Mekah, dan sekarang baru ketemu lagi. Alhamdulillah. Dan beliau ternyata bersedia untuk memaparkan materi kita ya tentang gempa kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal buat kita ke depan, karena materi kita kan tentang mitigasi kesiapsiagaan bencana ya berbasis ilmiah. Nah, ini perlu ya. Untuk pendidikan, pengalaman kerja nanti bisa baca sendiri, jurnalnya, publikasinya juga banyak. Jadi kalian bisa lihat, baca ya. Kita langsung saja ya. Mudah-mudahan nanti bisa menyimak apa yang dipaparkan, dan kalau ada yang tidak dimengerti nanti bisa dialog. Kita ada sesi tanya jawab ya. Untuk waktu dipersilakan. Salam itu setengah jam. Kami nggak setengah jam. Berakhir jam 17. Dialognya 10:30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini bisa bertemu kembali Pak Dr. Sony, Pak Dokson. Alhamdulillah bisa bertemu kembali sesudah diingatkan. Jadi terakhir ketemu Pak Dokter ini tahun 2010 bulan Oktober. Saya ingat betul kenapa bulan Oktober, karena ada gempa 2010 Oktober itu gempa Mentawai. Dan itu salah satu gempa di mana saya nggak survei ke lapangan karena lagi naik haji bareng dengan Pak Dokter, jadi nggak sempat. Jadi salah satu gempa yang saya miss nggak ke lapangan itu 2010 gempa Oktober. Biasanya kami ke lapangan. Nah, saya mohon berdiri Pak, nggak apa-apa ya? Atau di sini aja kan ya biar gampang. Ini tuh Bapak Ibu tuh saudara-saudari berarti tergabung dalam siaga bencana relawan kebencanaan Persatuan Islam. Dan itu memang spesial pria semua tadi. Enggak, ada bidadarinya sebetulnya. Oh, ada juga. Cuma tidak boleh ikut acara ini. Malu kayaknya. Oh, boleh. Atau sebenarnya ada, tapi Kebetulan besarnya laki-laki itu. Maaf? Kebetulan besar laki-laki semua. Oh, kebetulan yang diminta hadir laki-laki semua. Besarnya laki-laki. Jadi yang perempuan ditonton lewat Ya, ada lewat live streaming kita. streaming. Lalu nggak boleh hadir perempuan? Boleh. Cuma diutus ke daerah, mengutus. Nah, Oh, daerahnya. itu seluruh Indonesia ya? Iya. Yang paling jauh kan apa? Ciamis. Jogja, Banten. Banten, Jogja. NTB nggak hadir. Yang Jogja mana Jogja? Jogja paling depan. KBB. Maaf, udah. KBB. Ini bisa deh, Baik, alhamdulillah mungkin kita ditakdirkan bertemu hari ini, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan awal. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di kesempatan ke depan. Seperti yang tadi disampaikan, saya Irwan Milano. Saya bekerja di kampus ITB saat ini sebagai dekan Fakultas
Ilmu dan Teknologi Kebumian. Jadi nama fakultasnya cukup panjang. Ilmu dan Teknologi Kebumian. Jadi hal yang terkait dengan kebumian, dan secara khusus bidang saya geodesi gempa bumi. Jadi saya menggunakan metodologi geodesi untuk belajar gempa bumi. Jadi gempa bumi itu adalah bidang multidisiplin. Banyak sekali bidang yang bekerja, termasuk biologi, termasuk fisika, termasuk bidang yang lain. Kalau saya sudut pandang geologi. Saya menggunakan data pengamatan GPS, remote sensing, GIS untuk mempelajari apa itu gempa bumi. Itu bidang kepakaran saya. Dan ceritanya saya itu belajar gempa sejak tahun saya selesai S1 tahun 97. Kemudian melanjutkan studi S2. Waktu itu zaman dulu itu saya selalu ingin jadi ahli gunung api, vulkanologis. Kenapa? Karena saya itu ngakunya orang Bandung, padahal lahir di Lembang. Lembang itu KBB ya. Jadi saya lahir di Jayagiri. Jayagiri itu kampung terakhir sebelum Tangkuban Perahu. Zaman dulu, kalau sekarang udah banyak kampung baru, tapi zaman saya bangun itu kampung terakhir sebelum masuk Tangkuban Perahu. Sampai-sampai ada lagunya Jayagiri. Mulai dari Jayagiri. Itu cerita mengenai kampung saya. Nah, karena banyak sering mengalami gempa, jadi saya sampai hafal. Jadi kalau bapak bilang disuruh masuk ke rumah, terus kemudian di rumah udah goyang-goyang, berarti ada gempa. Bisa jadi mungkin gempanya bukan dari gunung api, tapi kebayang waktu itu gunung api. Dan saya belajar gempa gunung api sampai selesai S2 di Jepang tahun 2003. Jadi saya selesai S2 2003 dan itu belajar gempa. Nah, itu diterusin lagi belajar gempa bumi, gunung api. Terus terusin lagi belajar gunung api lagi. Sampai kemudian tahun 2004 bulan Desember. Mungkin ingat 2004 bulan Desember itu gempa Aceh. Waktu itu kalau nggak salah hari Sabtu pagi. Sabtu. Jadi saya tuh waktu itu mahasiswa program doktor tahun kedua. Jadi tugas saya itu diantaranya ada hari-hari harus ke kampus. Hari-hari harus ke kampus, saya itu mengganti alat seismograf. Seismograf itu kalau zaman dulu itu pakai kertas. Jadi seismograf itu kan sederhana gitu ya. Jadi mengukur getaran. Jadi kalau kita taruh kertas, terus kemudian ada alatnya yang bergoyang di atas kertas, kalau ada gempa, kertasnya diem, alatnya goyang. Sehingga kemudian ini goyangannya apa? Oh, ini gempa. Nah pas saya datang kira-kira waktu itu ada siangan, habis makan siang, terus saya datang ke kampus, terus saya ngomong gempa. Oh ini gempa, seru banget gitu ya. Wah ini gempa di mana gitu ya? Gempa itu seru kalau yang asal nggak ada korban. Wah ini gempa, kayak dulu gitu ya. Kenapa gempa itu menarik? Karena saya melihat ada gempa yang masuk, tapi sebelumnya ada gempa juga. Jadi ada gempa yang nyampe ke tempat saya belajar di Nagoya, yang saya nggak tahu sumbernya di mana. Dan pokoknya nyampe. Tapi si gempanya muter-muter keliling bumi, terus nyampe lagi. Terus muter lagi, terus nyampe lagi. Nggak pernah ada gempa kayak gitu. Jadi gempanya tuh dahsyat banget sampai muter keliling bumi, gelombangnya bolak-balik paling nggak 4 kali. Dan akhirnya saya tahu kemudian itu baru paham. Baru lama saya paham gempanya di Aceh. Jadi itu gempa yang nggak pernah saya lihat sebelumnya. Jadi pas saya cerita ke senior saya atau ke dosen saya, sensei saya lihat gempa kayak gini gitu, saya nggak ngerti. Terus senseinya bilang, saya juga nggak ngerti. Jadi gempa yang kita nggak pernah lihat sebelumnya, nggak cuma saya, terus seluruh dunia itu nggak pernah lihat sebelumnya gempa kayak gini. Itu gempa terbesar yang pernah tercatat manusia. Mungkin ada yang lebih besar tapi tidak tercatat. Mungkin zaman dulu ada yang pernah gede, ada yang orang bilang gempa Chili, gempa mana, tapi nggak ada buktinya. Yang tercatat oleh alat itu nggak ada. Ini gempa terbesar yang tercatat, yaitu gempa Aceh. Nah, sesudah itu saya berpaham bahwa kalau dengar berita BMKG waktu itu,
tahun 2004 itu Bapak Ibu sedang apa ya? Desember itu sedang apa? Natalan. Libur Natal. Ada yang baru lahir masa nggak mungkin? Serius kan baru lahir kan? Itu dia. Yang gue baru lahir berarti usianya tuh itu di atas gua sekarang berarti. 17 tahun. Itu apa? 20 tahun. Jadi ada satu gempa yang nggak pernah kita lihat sama-sama dan kemudian BMKG mengumumkan magnitudonya itu 6,9. Jadi langsung memang cerita ada gempa 6,9. Kenapa 6,9? Karena ada satu alat di Malahayati yang mendeteksi gelombang gempa, tak gitu ya. Si alatnya terus datarnya nggak balik lagi gitu. Yang artinya dia melebihi kemampuan alat untuk mendeteksinya. Jadi kan harusnya gempa tuh tung gitu ya. Jadi harus sampai di atas tuh nggak bisa balik lagi. Nah paling yang tinggi itu 6,9. Jadi 6,9 itu karena kita nggak tahu seberapa sebelumnya. Sebenarnya itu berapa kita nggak tahu. Dan untuk 2 bulan sesudahnya, para pakar pun nggak tahu itu berapa. Jadi orang keluar dengan 8,1, 8,2, dan akhirnya setelah 2 bulan orang menyebutkan 8,9. Setelah 16 bulan, orang baru tahu 9,17. Dan itu adalah gempa yang merubah banyak textbook gempa bumi. Sesudah itu banyak catatan teori gempa bumi harus diganti, direvisi. Dan kemudian saya cerita ke dosen saya nggak mau lagi jadi vulkanologis. Saya mau belajar gempa bumi. Saya ganti judul. Jadi tadinya berasa pengen belajar gempa bumi, gunung api. Setelah gempa 2006, gempa Aceh, kemudian saya ganti topik dan sejak itu sampai sekarang saya belajar gempa bumi. Kenapa? Karena saya sadar bahwa gempa bumi, tentunya gunung api pun penting. Gempa bumi ada satu topik yang membahas mengenai diri kita sendiri, membahas mengenai Indonesia. Jadi kalau kita ingin bertahan sebagai sebuah bangsa, ya kita harus tahu diri kita sendiri. Kita harus tahu kelebihan kita. Kan Bapak Ibu kalau baca pelajaran SD zaman dulu, negara kita kaya, punya emas nikel di mana apa gitu ya, timah ditemukan di mana. Tapi kita pun punya potensi bencana. Dan itu tidak pernah dijelaskan dengan baik. Kenapa? Karena bidangnya pun bidang yang sangat baru. Termasuk di tempat kami pun di Fakultas Kebumian, kita fokus mencari mineral. Bukan berarti tidak penting, itu sangat penting. Tapi kita harus paham sisi lain. Jawa Barat adalah tempat yang subur. Kita punya, sebutin apapun ada di sini, ya, tanah yang subur. Kita punya tanam apapun jadi gitu ya. Dulu di depan rumah saya, jadi bapak saya itu Ministry of Health atau Menteri Kesehatan, Menteri Suti. Jadi saya itu lahir di Puskesmas Jaya Giri. Kalau yang tahu orang Lembang, jadi Puskesmas Jaya Giri itu duluan Puskesmas Lembang itu di Jaya Giri. Kalau sekarang kan disimpan di dekat pasar. Dulunya di situ. Jadi saya itu lahir di situ. Di dekat saya itu kebun jagung. Ditanam apapun itu jadi, tanam jagung jadi, tanam hui jadi hui. Bahkan ada hui itu macam-macam gitu ya, ada hui warna ungu, warna segala macam. Begitu suburnya, tapi kita tidak pernah diceritakan kalau di tanah yang subur, artinya kalau ada gempa, gelombang gempanya akan diperkuat. Itu yang disebut sebagai amplifikasi. Kalau di Bandung, kalau ada gempa, misalnya Bapak Ibu yang pernah merasakan gempa di Bandung, pernah ingat ada gempa 2009. Itu lebih besar gempanya. 2009 itu Cianjur Selatan, di laut. Di Soreang itu kerusakannya sedikit. Begitu Bandung terus kemudian di daerah utara itu ada yang rusak. Ada gempa di mana Bandung itu pasti bergetar lebih keras. Karena kalau ada gelombang gempa di sumbernya nilainya 1 sampai di Bandung itu bisa jadi 1,5, bisa jadi 1,8. Gelombang gempanya diperkuat. Itu yang disebut sebagai faktor amplifikasi. Itu yang kemudian menyebabkan gempa kecil di Jawa Barat itu pasti merusak. Saya nanti akan cerita mengenai gempa Cianjur dan Sumedang. Baik, itu awal ceritanya.
Ini diantaranya misalnya ketika saya survei di Aceh 2005, gempanya Desember 2004, tapi saya baru bisa masuk itu kalau tidak salah itu di bulan Maret 2005. Susah banget untuk bisa masuk Aceh. Jadi saya coba berbagai cara, akhirnya dengan Medan Tapak Tuan, terus kemudian masuk ke Lampung masuk ke Calang, dan akhirnya bisa masuk ke Aceh. Dan itu ketemu banyak hal, di Sergap Brimo, di Gerbek GAM, karena waktu itu belum ada perdamaian, tapi kita yakin bahwa niatnya untuk kemanusiaan, dan alhamdulillah selamat di Banda Aceh, dan kita menemukan banyak sekali bukti kerusakan. Bapak Ibu sekalian, kalau pernah mendengar gempa 2004, gempa Aceh, itu gempa terbesar dan gempa terlama dalam sejarah manusia. Terbesar dan terlama dalam sejarah manusia yang tercatat. Kira-kira berapa lama gempa terlama itu? Ada yang pernah tahu nggak? Gempa terlama itu berapa lama? 1 menit dari 60 detik ya. Kurang lama. Berapa lama gempa Aceh itu? Itu paling lama. Orang yang merasakan gempa paling lama itu gempa Aceh. Itu berapa lama? 3 menitan. Gempa Aceh itu 600 detik. 10 menit. Bayangkan, Bapak Ibu kalau cerita misalnya dengan peperangan atau apapun, tidak ada peperangan dimanapun yang waktunya 10 menit habis itu ada tsunami, kira-kira 25-30 menit kemudian, yang korbannya hampir seperempat juta. Bahkan lebih, ada yang menyebutkan 300.000 jiwa meninggal. Dan waktu itu ada seorang sahabat saya sama-sama kuliah S3 di tempat kami, tapi dia pulang kemudian, dia pulang dahulu karena selesai lebih awal. Dan saya sengaja mencari keluarganya, almarhum Pak Nafi, dan beliau almarhum. Rumah beliau itu jaraknya 5 kilo dari pantai. Gak ada teori gempa manapun 5 kilo dari pantai tsunami nyampe, itu gak ada. Orang kan banyak bilang, oh orang Aceh kok bisa banyak korban gitu ya. Padahal harusnya banyak yang selamat. Tapi nggak ada dalam bayangan Bapak Ibu kalau jaraknya 5 kilo dari pantai itu nggak akan evakuasi. Kalau rumah kita 200 meter dari pantai itu bisa kabur, tapi itu 5 kilo jaraknya dari pantai dan masih menjadi korban. Saya dengar cerita Ibu Hanafi, di waktu saya ketemu Ibu Hanafi cerita, Pak Hanafi itu meminta kami evakuasi ke lantai 2. Karena beliau pernah mengalami gempa di Kobe waktu sekolah di Jepang. Jadi pernah gempa Kobe waktu S2, balik lagi sebagai dosen, terus kemudian S3 lagi, balik lagi ke Aceh. Nah, beliau pernah mengalami gempa Kobe. Jadi setelah itu khawatir ada tsunami, beliau naik ke lantai 2. Tapi warga keluar gitu ya. Air naik. Pas beliau keluar, tsunami datang. Dan Pak Hanafi dengan 2 orang anaknya, anak ke-1 dan ke-3 itu menjadi korban. Kemudian istrinya dengan 2 anaknya selamat. Jadi tidak ada dalam bayangan kita bahwa jarak 5 kilo masih menjadi korban, itu tidak ada. Bapak Ibu yang kalau pernah ke Masjid Raya Aceh, itu jauh sekali dari garis pantai. Tapi kita masih melihat tsunami yang sangat besar. Begitu pula tempat Jogja 2006. Itu waktunya 18 detik. Korbannya 6.000 jiwa, bayangkan. 18 detik 6.000 jiwa, itu kita tidak bisa bayangkan ada kejadian seperti itu. Kemudian ini gempa di Lombok Utara 2018, sampai di sana. Kemudian ini gempa Palu 2018 juga. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dari ibu ya. Bayangkan di masa depan gitu ya, bayangkan suatu saat di masa depan kita bisa memprediksi gempa selayaknya perakiraan cuaca. Suatu saat di masa depan itu mungkin prediksi gempa itu kayak perakiraan cuaca. Misalnya besok pukul 8 ada gempa magnitudo 3 di sekitar Bekasi pagi hari. Siangnya itu ada gempa di Cicadas magnitudo 2. Saya sangat yakin suatu saat di masa depan itu akan begitu. Karena kalau enggak, terus ngapain saya puluhan tahun belajar gempa? Itu pasti bisa di masa depan. Tapi saya sekarang belum bisa. Tapi sekarang saya belum bisa.
Tapi sekarang saya ini belum bisa. Walaupun dalam hati itu yakin bisa di masa depan. Tapi sekarang saya ini belum bisa. Bisa, tapi kalau bisa nggak bilang-bilang. Karena kalau takut salah arti. Jadi nggak mungkin, kan ini ya, kalau saya bidang sains itu dianggap benar kalau bisa dibuktikan. Sains itu dianggap benar kalau kita bisa buktikan balik. Itu yang disebut sebagai prediksi. Jadi kalau nggak bisa prediksi itu, ini bukan ilmu beneran. Tapi kita akan bilang-bilang bisa. Karena takut disalahartikan, padahal itu sudah dilakukan. Tapi kalau ada orang yang ngomong bisa, dia so tahu. Karena sains itu biasanya harusnya humble, nggak usah bilang-bilang. Sampai memang terbukti. Jadi saat ini belum dapat dilakukan, tapi saya yakin suatu saat di masa depan itu bisa. Tapi ada yang sudah tidak bisa. Berarti di next saja ya, tidak susah. Ya. Apa yang sudah bisa? Ternyata ada yang bisa. Apa yang sudah bisa? Jadi puluhan tahun belajar itu apa hasilnya? Hasilnya kita bisa melihat potensi dan peluang kejadian gempa di masa depan dalam konteks kemungkinan probabilistik. Jadi kalau yang nanya, Pak, kemungkinan gempa di Salemang itu berapa persen? Itu saya bisa jawab. Karena kalau nggak gitu tuh nggak jadi sains. Buat apa kita pasang alat pengamatan? Jadi kita bisa mengkuantifikasi potensi dan laju kejadian, kita sebut sebagai long term expected rate di masa depan, itu bisa kita ketahui. Dan untuk itu kita fokus ke sumber gempa besar. Ada sesar Lembang, sesar Cimandiri, sesar Baribis, kemudian yang sesar aktif kita fokuskan di situ. Kemudian kita bisa mengestimasi potensi guncangan di masa depan. Itu pun bisa kita ketahui. Jadi kalau ada yang nanya, kalau gempa terjadi, guncangannya seperti apa? Atau kapan guncangan terjadi? Itu kita bisa jawab. Jawabannya tapi gini, kemungkinan guncangan yang di sekitar daerah sini, yaitu nilainya adalah 0,4 G dengan probabilitas 10% dalam 50 tahun. Kira-kira kumaha Bapak menjelaskan ke masyarakat? Kira-kira 50 tahun dari 10% Pak. 10% dalam 50 tahun. Berarti itu bisa terjadi kapan saja Pak. Dengan probabilitas seperti itu. Tapi itu kan bukan bahasa untuk publik kan. Makanya paling gampang, Bapak bisa prediksi enggak gitu. Karena penjelasannya harus cukup detail, kalau enggak salah diartikan. Enggak bisa. Kecuali kalau mau serius ngobrol empat mata, saya jelasin detailnya. Jadi kalau cuma buat keperluan misalnya media, Pak, gempa berusia nggak bisa. Jawabannya pasti sih kalau begitu. Padahal dari demikian, kita bisa mengetahui dalam batasan tertentu yang kita sebut sebagai probabilistik. Dan kita sudah tahu dua hal. Mau tanya sesar Cimandiri berapa kecepatannya bisa saya kasih tahu untuk Jakarta. Kita mau cek apa dampak sesar Baribis terhadap Surabaya bisa saya jawab. Tapi dengan batasan probabilistik. Maka diteraskan. Nah, ada 10 hal sebetulnya yang saya bagi dalam kesempatan ini, tapi saya coba rangkum 4 hal penting aja saya bagi. Jadi sebenarnya ada 10 poin yang ingin saya sampaikan, dan ini mensamarikan, misalnya saya nggak sempat punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Tapi ada 4 hal yang paling tidak saya mohon diingat oleh Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Hal yang pertama, persoalan paling serius itu literasi, Pak. Itu serius banget, dan itu bukan jargon. Literasi itu bukan hanya masyarakat. Kalau masyarakat iya, tapi pengambil kebijakan Pak. Pernah nggak ketemu dengan pengambil kebijakan tapi awam? Saya sering banget Pak. Orang pengambil kebijakan tapi awam banget. Itu banyak banget. Yang padahal pengambil kebijakan terkait dengan bidang ini itu pun awam, itu banyak sekali. Misalnya di daerah sudah gempa, terus bertanya, Pak, kenapa wilayah kami rawan gempa?
Hari Bapak kumaha gitu ya, Bapak kumaha kebijakan sih Bapak paling tahu gitu ya. Tapi itu banyak banget. Saya nggak paham di mana persoalannya. Mungkin Bapak Ibu serta Bapak-Bapak sekalian pakar pendidikan bisa memahami. Mungkin kita tidak pernah sempat mempelajari itu di pendidikan dasar ataupun menengah. Itu sedih banget. Pengambil kebijakan itu awal, masyarakat jelas awal. Jadi upaya sekarang itu penting sekali. Saya sangat apresiasi begitu dapat undangan dari Pak Dokter. Saya pengen datang. Karena literasi itu penting banget. Jadi kalau sempat ngobrol dengan masyarakat, itu masyarakat itu awal. Saya ketemu dengan masyarakat Cugenang, saya tanya Bapak Ibu, terang tadi ya, Cugenang ada potensi gempa, 100% jawabannya enggak ada yang tahu. Tanya ke orang Sumedang, Pak, Sumedang mah tanah gempa. Tadi Bapak kumaha, tahun 55 kan terus gempa, tahun 72 gempa Bapak ini mana? Kita lupa atau nggak ingat atau pura-pura nggak tahu. Ada persoalan serius. Kalau saya menduga proses pendidikan kita tidak berhasil membangun pengetahuan dasar yang kuat, termasuk kebencanaan. Dan ketika mereka jadi pengambil kebijakan, tidak ada knowledge yang mereka miliki mengenai diri mereka sendiri, yaitu potensi bencana. Kemudian yang kedua yaitu aspek struktural. Ini serius banget. Struktural itu sangat serius. Tidak harus pelajari bangunan tahan gempa dengan detail. Prinsip dasar orang bangun bangunan aja nggak ada gitu ya. Coba lihat, pasti para relawan pernah melihat kerusakan atau mari kita lihat rumah kita masing-masing. Apakah di ujung itu ada penahan gitu ya? Ada kita jadikan dinding sebagai penahan. Harusnya ada struktur dasar yang menjadi penahan. Ini khas sekali Jawa Barat. Orang Jawa Barat itu selalu kumpul dengan keluarganya. Dulu mungkin tanahnya luas. Begitu anaknya nikah, kos jauh, jauh pembina gitu ya, dibikin di sampingnya. Pas punya anak lagi, kos jauh mana mana sama bapak dia dibikin 2 tingkat. Begitu rumahnya di 2 tingkatkan, lupa fondasinya. Itu pasti rusak di mana-mana. Gak ada fondasi, gak ada tulangan. Gak usah ngomongin ahli struktur, satu nggak ahli struktur bisa ngeliat kekeringan bikin rumah, campuran semen dan pasir misalnya, itu kelihatan banget. Saya pun nggak ngerti, tapi ya kebayang itu persoalan serius. Yang keempat yaitu peraturan tata guna lahan, zonasi ini tapi terkait pengambilan kebijakan, dan yang terakhir adalah manajemen kedaulatan. Itu 4 hal yang paling enggak saya berharap Bapak-Bapak ingat semua, tapi nanti saya akan detailkan ada 10 poin sebetulnya. Mohon diteruskan. Ini yang saya ceritakan ketika saya ke Palu dengan ada mahasiswa yang mau masuk S3. Yang ini saya ceritakan ketika saya tanya, jadi saya ke pengungsian, terus saya tanya, Bapak Ibu, tahu nggak kalau di Palu itu potensi gempa? Ternyata 71% itu jawab nggak tahu. Tahu nggak Palu itu potensi tsunami? 80% itu nggak tahu. Tahu nggak Palu itu potensi likuifaksi? 90% itu menjawab nggak tahu. Jadi yang tahu itu sedikit banget. Dan begitu yang tahu saya tanya, tahunya dari mana? Ternyata yang tahu dari sekolah itu cuma 2%. Yang artinya sekolah itu nggak ngajarin apapun mengenai bencana. Kebanyakan itu tahunya pernah merasakan. Jadi kebayang kalau pernah merasakan. Padahal itu kan 40 tahun sekali. Jadi pernah merasakan tapi nggak cerita. Atau nggak ada bukti tertulisnya. Tidak jadi pengetahuan. Pengalaman tidak jadi knowledge. Itu kan sedih banget gitu ya. Sudah menjadi, mohon maaf, banyak korban tapi tidak jadi pengetahuan. Baik, bentar diteruskan kembali. Please, teruskan lagi, saya skip lagi ini. Saya ingin cerita gempa Cianjur, Bapak Ibu sekalian. Bapak-Bapak sekalian, gempa Cianjur itu 5,5, 5,6. Itu bukan termasuk gempa yang merusak, enggak termasuk. Jadi kami itu bergabung dalam namanya PUSGEN, Pusat Studi Gempa Nasional. Nah, PUSGEN itu terdiri dari banyak institusi, termasuk Badan Geologi, BMKG, BRIN, PUPR, itu bagian dari PUSGEN, termasuk ITB. Saya salah satu ketua Pokja di PUSGEN. Dan PUSGEN itu tugasnya mencari sumber gempa baru. Dan kami tidak pernah memasukkan gempa di bawah 6. Itu nggak pernah kita masukkan. Kenapa alasannya? Karena kita anggap tidak merusak. Textbook itu bilang itu tidak merusak. Tapi ternyata sesudah gempa Cianjur kita harus merubah mindset kita.
kita pun harus masukkan gempa di bawah 6. Kita sebut gempa di bawah 6 kalau dalam konsep Pusgen. Bapak Ibu kalau iseng-iseng cari Pusgen, kita membuat buku namanya Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia. Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia itu dijadikan SNI. Bapak Ibu kalau dengan SNI yang kebayang apa? SNI itu kebayangnya apa? Helm, apa lagi? Ayunan berapa? Ayunan berapa? Oh mainan, terus apa lagi? Motor. Gempa itu ada SNI-nya, Bapak. Kira-kira kenapa gempa di SNI-kan? Kita SNI-kan, gempa itu buat apa? SNI 1726 2019. Kenapa kita SNI-kan? Buat kita Gimana? Kenapa harus disadarkan? sesuai dengan morfologi di Indonesia ya. Sesuai dengan kondisi Indonesia. Dan yang kedua, biar nggak orang sembarangan bikin informasi bergempa baru. Oh terus kamu bilang, oh saya jalan-jalan ke Garut, saya nemu sesar baru, saya kasih nama sesar Cipanas gitu ya. Terus saya umumkan, saya punya sesar Cipanas. Boleh, tapi tidak akan diakui karena dia tidak SNI. Jadi SNI itu tujuannya agar menjadi dasar untuk banyak hal, perencanaan pembangunan, bangunan tahan gempa. Yang di SNI itu bangunan tahan gempanya, tapi lampirannya sumber gempanya. Jadi kita tidak memasukkan gempa di bawah 6 ke SNI kita, karena kita anggap tidak merusak. Kita sebut sebagai gempa background. Background itu bisa di mana aja dan tidak berbahaya. Tapi itu kita harus ubah ternyata dari gempa Cianjur. Gempa Cianjur itu korbannya banyak, kerusakannya signifikan, padahal gempanya kecil. Maka diteraskan, mungkin di skip beberapa slide. Kalau saya bisa sendiri lebih baik, tapi kalau enggak di skip aja. Dan juga gempa Sumedang. Akhirnya kita sadar bahwa mungkin kami sedang bekerja untuk membuat peta sumber dan bahaya gempa baru. Kita akan jadikan SNI baru nanti beberapa tahun ke depan. Mungkin kita akan memasukkan sumber-sumber yang kita anggap tidak berbahaya di awal, tapi kita punya fakta gempa tersebut ternyata merusak. Maka diteruskan di sebaran kerusakan gempa Cianjur dan ini sebaran kerusakan gempa Sumedang. Maka di satu slide selanjutnya ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit cerita mengenai gempa Sumedang dan ini penting sekali untuk kita pahami kenapa gempa ini perlu dipelajari. Gempa Sumedang ini sangat unik, 4,8 Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian. Tapi kerusakannya banyak. Dan sudah kerusakan itu kan biasanya media tanya, Bapak sumber gempanya di mana? Gitu. Satu instansi, oh sumber gempanya di sini. Dan bilang, enggak deh, di sini aja. Gitu. Terus instansi lain bilang, oh enggak, sumber gempanya di sini. Gitu ya. Terus hari Kamis saya dikumpulkan, mereka dikumpulkan, saya dikumpulkan jadi wasit. Yang benar yang mana? Yang mana aja lah. Gitu. Poinnya, banyak yang perlu kita ketahui mengenai gempa di Sumedang. Kenapa? Karena kita perlu waktu untuk bisa memahami. Jadi sebetulnya hanya nunggu data dan terlalu cepat untuk menyimpulkan sumber gempanya di mana. Kalau kita cukup bersabar menunggu 1 bulan ke depan, kita pasang jaringan pengamatan, kita bisa detail mengatakan sumber gempanya di sini. Dan saya tidak ingin berdebat dengan sumber gempa itu, gitu ya. Saya pernah tanya media, atau saya bilang, oh menurut badan geologi gempanya ini, gitu ya. Oh iya Pak, saya catat ya. Habis itu malah medianya kontak lagi, Pak, kata pakar yang lain bukan itu loh Pak, komentar Bapak gimana? Gitu. Saya nggak mau berdebat mengenai hal itu. Ini cerita pengalaman. Jadi ketika tahun 2006 ada gempa Jogja di bulan Mei, kami pasang jaringan pengamatan di Jogja. Kita pasang seismometer di Jogja untuk melihat gempa susulan. Terus kemudian kita lihat dan TV itu keren banget. Jadi TV itu kemudian melihat perdebatan di media, di TV, antara satu pakar dengan pakar yang lain. Yang satu bilang sumber gempanya di darat, satu bilang sumber gempanya di laut. Itu didebatin terus disorot ke TV gitu ya. Habis itu sudut pandangnya diganti. Sudut pandangnya Bang Marizan sedang menenangkan sedang ke pantai selatan menenangkan kemarahan
pantai selatan, dan juga Merapi. Itu yang masyarakat ingat. Yang akan ingat itu adalah pakar berdebat dan Mbah Marijan dari solusi. Saya nggak mau terjebak seperti itu lagi. Jadi yang penting adalah mempelajari yang sekarang terjadi, apapun namanya manggawae. Tapi lebih penting dari itu, apa yang kita bisa ambil sebagai pembelajaran untuk mengurangi dampak di masa depan. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian gempa Sumedang untuk melihat dampak ke depan. Dan saya lihat beberapa hal yang bisa kita ambil mengenai terakhir. Ada hal misalnya yang saya dapat dari Mas Ahmad Arif dari Kompas. Beliau cerita tahun 72 Kompas pernah melihat 1.100 rumah rusak, 2.000 penduduk diungsikan. Tahun 72 itu ada bagus sekali direport oleh Kompas waktu itu. Kemudian bukan literasi. Kemudian tahun 55 pernah ada satu koran di Jawa Barat namanya The Creator Bulu. Itu korannya tutup tahun 56. Jadi 55 masih terbit, 56 udah nggak ada. Siapa yang baca bahasa Belanda lagi di Jawa Barat gitu ya. Jadi kemudian si korannya bangkrut. Tapi dia sempat meliput tahun 55 kejadian gempa di Sumedang. Jadi pernah terjadi gempa 55, 72, terus sekarang kejadian gempa yang pernah terjadi di masa lalu akan jadi lagi gempa di masa depan. Itu pasti. Jadi kalau kita punya gempa sekarang, zaman dulu itu pasti ada. Dan nanti di masa depan pasti gempa lagi. Gak mungkin enggak. Itu pasti kejadian nanti. Dan harusnya kita sudah kebayang gitu ya. Kalau pernah gempa, itu pasti ngalamin lagi gempa lagi. Malah di terakhir. Nah, ini ada satu grafik mudah-mudahan nggak bikin pusing. Yang di sebelah kiri itu adalah ada peneliti yang coba menggambarkan ini tingkat magnitudo dan jumlah korban gitu ya. Nah, jadi makin besar magnitudonya, korbannya makin banyak. Makin besar magnitudonya, korbannya makin banyak. Dikumpulin semua gempa dan akhirnya ketemu polanya seperti itu gitu ya. Nah, gempa Cianjur itu di atas, jadi gempanya 5,5, tapi korbannya banyak. Harusnya 5,5 itu pantasnya di sini lah gitu ya. Jadi harusnya di bawah 100 berdasarkan data-data yang lain. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah magnitudo dan tingkat kerusakan. Jadi kalau magnitudonya 5, jadi magnitudonya 5, maka persentase kerusakannya itu kira-kira 2% lah. Kalau 4, kerusakan itu makin sedikit. Jadi makin kecil gempa, tingkat kerusakan itu harus semakin sedikit. Dan kita tuh di atas itu semua. Itu yang membuat saya berpikir, kenapa kita tuh selalu berbeda dengan statistik lain. Gempanya nggak besar, kerusakannya banyak. Bahkan ada yang korbannya banyak juga. Kenapa bisa demikian? Maka diteruskan. Ini beberapa sumber gempa di Indonesia. Ini yang jadi SMI yang tadi saya sampaikan. Nanti kalau tertarik kita ada juga di subduksi, kita sesar daratan, dan kabarnya akan terus bertambah. Jadi kita mendefinisikan 295 sesar aktif dan kemungkinan harusnya akhir tahun ini kita akan keluarkan lagi peta sumber bahaya gempa baru. Itu kemungkinan akan jadi bertambah jadi 300 atau 400. Kita ingin memasukkan di sini tuh sumber gempa di selatan Jakarta tidak dimasukkan. Pak, togel lah Pak, bensin dan begitu. Nanti musuh itu baru dimasukin. Dengan hubungannya gitu. Siap lah gitu ya. Jadi kita tunggu pemilu beres nanti kita masukin. Ada sumber gempa di selatan Jakarta. Atau mungkin Pak jangan dimasukkan tergantung yang menang. Lebih tidak nyambung lagi. Jadi kalau masuk mesti yang menang yang mana ini gitu. Lebih rumit lagi. Baik, diteruskan. Bentar diteruskan. Nah, dan ini sumber gempa di sekitar Jawa Barat dan maaf di Pulau Jawa, ini banyak sekali. Saya ambil sumber gempa yang dangkal di bawah 50 kilo warna merah itu banyak sekali. Bisa lihat di selatan, di subduksi itu banyak. Tetapi yang di daratan pun banyak juga bapak-bapak sekalian. Di daratan itu banyak, di sini. Kami kumpulkan ini mungkin yang terkait dengan mirip dengan Sumedang, ini dekat dengan Sarengan, dekat dengan Cimandiri, dekat dengan Opak, ini Kendeng Baribis, ini mungkin Sesar Darsela, Sesar Citarik, dan seterusnya. Diteruskan aja, ini bagian dalam saya lewat selanjutnya. Nah, ini yang menarik. Jadi saya tuh
oh oke, kita punya gempa nih dalam 30 tahun terakhir, ya saya kumpulkan data gempa 30 tahun terakhir, tapi saya pengen tahu gempa zaman dulu. Dan itu saya kan gak gampang dapatnya, saya pengen banget nih. Terus saya dapat kenalan Pak Phil Cummins, beliau di NU. Ternyata banyak sekali data kita yang sempat di tempat lain di Belanda. Jadi beliau mengumpulkan data gempa sebelum kita punya alat gempa. Kan alat gempa itu di kita baru tahun berapa yang bagus? Tahun 80-an, 70-an, zaman Pak Soeharto, Republika kedua, Republika ketiga gitu ya. Sebelumnya kita nggak peduli soal gempa, kita masih banyak pemberontakan. Jadi kita baru punya data gempa yang baik itu tahun 80-an. Tapi pertanyaannya kan, apakah ada gempa tahun 1600, tahun 1700, 1800? Itu dicari dan saya bekerja sama dengan beliau, ternyata banyak zaman dulu. Ada gempa 5 Januari misalnya. Ada yang menarik itu misalnya ada gempa 1834 Oktober 10. Itu ada reportnya, Batavia itu rusak. Ada reportnya beberapa wilayah di Bogor itu rusak. Itu kira-kira 1867 itu besar juga. Jadi zaman dulu itu pasti terjadi. Yang artinya pasti terjadi lagi di masa depan. Kita dijelaskan slide-nya. Dan ini yang menarik. Ini tuh gambar itu bercerita dua hal. Bapak Ibu, ini gambarnya terlihat rumit dan terlihat tadi. Padahal ini gambar sederhana. Kalau kelihatan anak muda mungkin bisa kategori. Ini ada lingkaran warna hitam, lingkaran warna hitam, lingkaran warna hitam kategori ya. Kelihatan ya? Lingkaran warna hitam ini adalah kejadian gempa zaman Batavia. Tahun 1600, 1700. Dari mana tahunya? Dari report Belanda. Misalnya, biasanya yang bagus itu adalah gereja. Misionaris itu mengumpulkan bagus banget catatannya. Gereja kami distribusi itu, misalnya itu ditulis. Gereja kami mengalami goncangan gempa. Itu bagus banget. Nah, data itu kemudian dijadikan riset oleh kami dan kita menemukan di Jakarta itu pernah kejadian. Di Bandung pernah kejadian. Di Semarang pernah kejadian, di Surabaya pernah kejadian. Itu yang lingkaran hitam. Dan yang merah itu adalah penduduk sekarang. Artinya daerah yang pernah jadi gempa dan rusak di masa lalu itu daerah yang padat sekarang. Pantas pindah ke IKN-nya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa kita dianugerahi tadi di awal, dianugerahi tanah yang subur, potensi yang banyak, tapi tidak lengkap kalau kita tidak memahami bahwa di balik kelebihan itu kita punya potensi bencana. Jadi daerah yang dulunya sumber gempa sekarang yang merah banget, paling padat penduduknya. Dilanjutkan lagi. Nah, ini yang saya selalu yakini. Jadi saya selalu yakin bahwa nggak ada hubungannya antara gempa dan bencana. Bahwa gempa itu sudah betul. Gempa itu pasti terjadi. Bukti bahwa bumi tempat yang masih bisa tempat kita hidup itu kalau ada gempa. Kalau misalnya nggak ada gempa berarti udah nggak layak untuk tempat tinggal. Ya tapi masih ada perbedaan suhu antara bagian dalam dan bagian luar. Jadi gempa itu pasti terjadi. Tetapi gempa tidak harus jadi bencana. Tidak ada urusannya gempa dengan bencana. Ada pilihan agar gempa tidak jadi bencana. Jadi gempa itu tidak harus jadi bencana. Jadi kemudian ada dimensi fisis bumi kita dan dimensi manusia, dimensi sosial yang seharusnya nggak jadi bencana, yang gempa aja gitu. Pernah dengar nggak di satu tempat gempanya 5,5 tapi nggak jadi bencana? Banyak tempat lain kayak gitu. Pernah dengar nggak gempa 4,8 tapi nggak ada rumah yang rusak? Itu banyak tempat yang seperti itu. Bahkan di atas 6 nggak ada yang rusak. Itu banyak. Jadi sebetulnya kita diberikan kesempatan. Kita harus bersyukur bahwa kita tinggal di daerah yang banyak potensi gempa untuk memastikan kita bisa belajar sebaik mungkin
agar gempa tidak jadi bencana? Maka diteruskan. Jadi gempa itu pasti bisa dicegah. Jadi yang namanya bencana itu pasti bisa dicegah. Maka diteruskan lagi. Saya kira ada waktu buat diskusi. Paling tidak ada 4 hal yang bisa kita lakukan agar gempa boleh terjadi tapi tidak jadi bencana. Yang pertama adalah memahami dimensi fisik tadi yang sebelah kiri. Yang pertama adalah memahami sumber gempa. Tapi nggak usah khawatir, itu urusan kita gitu ya. Urusan saya dan tim yang tadi di Pusgen, memang kita akan mencari sumber gempa. Jadi gempa itu nggak usah mengklaim nemu sumber gempa itu nggak usah gitu ya. Urusan itu kita kasih ke kita. Kemudian ada yang faktor yang kedua, memahami risiko dan dampak kerugian. Risiko itu perlu dipahami. Tujuannya apa sebenarnya risiko dipahami? Mending tahu atau mending nggak tahu? Saya sesudah dari Lembang itu saya tinggal di daerah Kopo di selatan di Caringin, Cirangan Selatan. Dan dari SMP bisa dari mulai SD terakhir SMP, SMA saya naik bis ke sekolah. Jadi dari sana naik angkot dulu ke dekat pom bensin, terus kemudian perbatasan Bandung dan Soreang dulu sebutnya, terus itu naik bis gitu ya. Dan saya tahu di bis itu ada risiko kecopetan. Copet itu, jadi saya tuh naik di dekat Cibolera, di dekat Cibolera naik bis. Nanti copet itu akan naik di dekat SMA Pasundan sebelum Pasar Baru. Copet itu akan naik biasanya opatan, 2 di depan, 2 di belakang. Habis itu dia mepet ke tengah. Pas orang turun naik di Pasar Baru, mereka nyepet. Nanti di viaduk mereka turun lagi dekat SMK. Saya tahu di bis itu ada copet, ada risiko kecopetan. Tujuannya apa? Tujuannya biar mau kecopetan. Tujuannya kita bisa menghindar biar nggak kecopetan. Bapak Ibu kalau ada yang ngasih tahu, oh di pasar ada preman, kan kita bisa menghindar dari pasar. Atau kita bisa bawa preman yang lebih jagoan, misalnya gitu ya. Jadi risiko itu harus diketahui. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Biar nggak kejadian. Jadi saya tuh pernah iseng-iseng bikin model, Bapak Ibu sekalian, kalau ada gempa di Salemba, ini pun tadi kita bikin model, korbannya 11.000 jiwa. Kita pernah menghitung jumlah pengungsian berapa, kebutuhan air berapa, kalau ada yang hamil kebutuhannya seperti apa. Kita pernah ngitung itu semua. Diketahui media terus heboh gitu, wah terus saya dihujat gitu ya. Niat saya bukan gitu. Niatnya saya ngasih tahu, ada copet. Bapak Ibu jangan kecopetan. Bukan nakut-nakutin kan, mendingan tahu daripada pura-pura nggak tahu gitu ya. Terus pura-pura nggak tahu, ya udah gitu. Dan akhirnya kecopetan. Jadi risiko itu diketahui dengan tujuan agar tidak terjadi. Untuk itu risiko itu tidak bisa dibuktikan sampai kejadian. Itu yang bagi saya cukup sedih. Bapak Ibu pernah dengar nggak indeks risiko bencana Indonesia itu semakin tahu, indeks ketahanan kita terhadap bencana itu semakin tahun semakin tinggi semakin rendah. Kita semakin baik atau semakin nggak baik? Semakin baik kan ya? Tapi kerugiannya semakin lama semakin besar semakin kecil. Semakin besar kan? Ada sesuatu yang salah dalam menyikapi risiko kan? Jadi ini kayaknya ada yang nggak pas gitu ya. Setiap bencana itu pasti rusak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau pernah lihat peta Cianjur, peta yang mengenai ketahanan bencana, itu risikonya itu sedang. Kenapa risikonya sedang? Ancamannya tinggi, ketahanannya tinggi.
Mungkin diajarin sebelumnya, dari cerita tanda sumber NPB. Atau belum? Bayangkan, jadi risikonya tinggi, ketahanannya tinggi, ancamannya tinggi, tapi ketahanannya tinggi, jadi risikonya sedang. Artinya orang bisa membangun dengan kapasitasnya sendiri. Nyatanya enggak. Kolaps pasti. Lombok Utara sama juga. Palu sama juga. Palu itu ketahanannya tinggi. Kolaps. Gak ada satu daerah yang kena bencana bertahan. Kalau magnitudenya di atas 6 itu nggak ada ceritanya, itu pasti kolaps. Ada yang salah bagi kita dalam mempersepsikan resiko. Saya nggak tahu gimana salahnya. Itu kan yang bilang sekarang. Terus kemudian yang ketiga saya pernah mudah-mudahan Bapak Ibu mengingat tiga struktural. Bangunan tahan gempa, jalur evakuasi, perencanaan ruang dan sistem kedaruratan. Sistem kedaruratan yaitu sistem peringatan dini. Pernah dengar nggak? Ada yang disebut sistem peringatan dini gempa bumi. Di TikTok ketika gempa di Jepang. Mungkin nggak ada sistem peringatan dini gempa bumi? Bisa nggak gempa bumi itu diberikan peringatan dini? Bisa nggak? Bisa, di Jepang melakukan itu. Pernah dengar nggak sistem peringatan dini banjir? Bagaimana kok banjir bisa peringatan dini itu gimana ceritanya? Air naik, sudah hujan belum? Sudah. Di hulu sudah. Di hulu sudah hujan, mungkin sudah hujan di mana-mana, airnya sudah naik, tapi belum banjir kan? Nah kalau gempa bumi, gempanya sudah terjadi belum? Sudah, tapi belum nyampe. Gempanya sudah terjadi, goncangannya belum nyampe. Gempanya sudah terjadi, goncangannya belum nyampe. Jadi kalau ada gempa di Jakarta, katakanlah jarak Bandung Jakarta itu 200 kilo. Ada gempa di Jakarta, jarak Bandung Jakarta 200 kilo. Kecepatan gelombang gempa itu kira-kira 2 kilometer per detik. Artinya sampai ke Bandung berapa detik? 20 menit. Iya, 100 detik lah ya. Jadi kalau ada gempa di Jakarta, kita punya waktu 100 detik untuk dapat peringatan ini. Tapi kan banyak pusing itu dulu, 60 detik lah ya. Jadi 100 lagi 60 berapa? 40 detik lah ya. Nah orang habis itu kan perlu dikirim 20 detik. Bisa 5 detik. Bisa 10 detik gitu. Nah itu yang seperti peringatan ini. Jadi gempanya sudah kejadian, tapi gelombangnya belum nyampe. Ada orang Jakarta bilang, Jakarta udah gempa, Bandung siap-siap nih nanti nyampe gelombangnya. Tapi kalau gempanya di Sesar Lembang, dari sini tuh jalannya cuma 5 kilo. Itu berapa detik? Parah kayak 2 detik. Soalnya detik ya banyak sekali, 2,5 detik. Belum beres itu udah bencana. Kayak halau sih. Ternyata manggil kene. Datanya belum masuk gitu ya, belum kehitung. Jadi peringatan itu mungkin, tapi jangan disalahartikan. Bisa. Nah, jadi kalau ada sistem peringatan ini di Bandung, yang menentukan orang Jakarta. Oh memang gempa. Berarti kamu nih 10 detik lagi baru goyang ke Jakarta. Kita masih bisa ngapa-ngapain. Kalau ada gempa terus ngapain yang pertama kali? Kalau misalnya ada yang ke sekolah, adik-adik kalau gempa kita mau ngapain ini? Home, dog, and cover gitu. Jadi bertahan, berlindung gitu ya. Sekolahnya rusak. Saya tuh kita harus mendefinisikan caranya Indonesia gitu. Itu kan negara lain gitu. Dan saya belum menemukan rumusnya yang benar gitu ya. Pernah ke Lombok Utara, ketika gempa Lombok, itu seluruh SD dan kecamatan, nggak ada satu SD pun, itu yang nggak rusak. Gimana kalau anak-anak, kalau ada gempa di sini, berlindung gitu ya. Berlindung nggak satu orang, aduh. Jadi kita nggak boleh ngambil dari negara lain, kita harus bikin yang sesuai Indonesia, yang sesuai dengan Persis. Kalau Persis ngapain? Cara bermainnya sama nggak?
Mungkin ada hasil versi sini harus bicara sendiri. Innalillahi. Saya pernah nanya ke mahasiswa saya, kan kuliah saya itu di lantai 3. Kalau sekarang ada gempa, terus kita punya peringatan dini 10 detik, kita ada ngapain gitu ya. Lantai 3 10 detik, itu ke bawah itu kira-kira 30 meter. Itu nggak mungkin nyampe. Hobi saya lari, nggak mungkin nyampe SMP. Ngapain? Wah, mereka dan jawaban mereka itu kompak sama. Jadi kalau mahasiswa, kalau ada gempa 10 detik, jawabannya apa kira-kira apa? Lari. Pasrah, lari, apa? Mahasiswa enggak, loncat enggak, apa coba? Ya? Iya, betul. Wah, 10 detik lagi gempa, gitu. 5 detik lagi gempa, update lagi, gempa, gitu. Ini guys, sekarang cepat. Tapi yang jelas nggak usah kemana-mana Pak. Jadi kalau lantai 3 itu nggak usah kemana-mana. Jadi saya tuh sering kalau ke yang pertama kalau datang ya kita lihat evakuasi di mana gitu ya. Tapi pasti tolong disampaikan kalau di lantai 3 itu nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Jadi survei kami misalnya ada di banyak sekali di banyak tempat-tempat itu banyak orang yang menjadi korban itu di tangga. Dan bangunan di kita itu jarang sekali pancake collapse. Jadi pancake collapse itu dari gini terus jadi tower gitu ya. Itu jarang banget. Yang kebanyakan itu strukturnya dari satu patah terus kemudian kehilangan satu lantai, kehilangan 2 lantai. Jadi kalau di lantai 3 ya udah nikmati goyangannya, nikmati goncangannya. Baik, dilanjutkan. Tetapi ada satu hal yang ingin saya berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu memahami dimensi manusia. Tadi dimensi fisik, urusan riset, peringatan dini, struktural dan sebagainya. Tapi ini yang penting. Dan ini Bapak sekalian, saudara sekalian itu bisa terlibat, yaitu meningkatkan pengetahuan, literasi. Itu yang saya tuh sering, ya saya bukan komunikator yang baik gitu ya. Kadang-kadang saya tuh sulit untuk menjelaskan ke masyarakat. Dan itu perlu bantuan dari Bapak Ibu sekalian atau Bapak sekalian menjelaskan, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bencana. Itu penting sekali. Tapi coba cari yang khas. Jadi jangan ngambil ke tempat lain terus kemudian itu nggak cocok dengan wilayahnya. Itu banyak sekali mitigasi yang nggak cocok yang saya temukan. Saya pernah jadi reviewers untuk program mitigasi bencana di daerah Padang yang modulnya, maaf di pantai barat, yang modulnya terjemahan dari India. Itu naon gitu ya, dari NGO asing gitu ya. Saya tahu ini mah karbon kopi translate apa adanya gitu ya. Orang India kan goyang-goyangnya beda dengan kita gitu ya. Itu banyak banget Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak yang Bapak Ibu coba perhatikan, sesuaikan dengan kondisi yang khas kita, khas Indonesia. Kita pernah punya itu di masa lalu. Bapak Ibu kalau tahu bangunan khas Sunda, misalnya rumah panggung, itu kan di atas rumah keluarga saya di Majalaya itu masih seperti itu dulu gitu ya, di panggung terus di bawahnya itu dikasih penahan gitu ya, batu penahan yang kalau gempa goncang rumahnya jatuh, beres gempa dan naikin lagi gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi itu tuh hilang, itu tuh nggak ada gitu ya. Dan kita selalu ingatkan kalau bangunan tahan gempa begini begitu, nggak harus. Cari sendiri di lokasi kita sendiri, itu kita pasti menemukan. Zaman dulu kan kita pernah tahu bahwa jarak antar rumah harus berapa, yang esensinya adalah jalur evakuasi, di mana nyimpen sisa panen itu harus disimpan di lumbung yang kemudian terpisah satu sama lain. Kalau ada banjir, kalau ada longsor, kalau ada gempa, ada kebakaran, tetap selamat gitu. Itu yang harus kita temukan gitu. Jadi kita nggak bisa pakai indikator-indikator yang dipaksakan harus seragam seluruh Asia, seluruh dunia, seluruh Indonesia. Itu nggak perlu. Mungkin ada indikator khas Persis. Mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Itu yang memahami resiko lingkungan di sekitar kita, memahami diri kita sendiri. Kemudian persiapan kedaruratan, menyiapkan prosedur, menyiapkan peralatan, menyiapkan makanan, meningkatkan. Tadi yang poin yang keempat, meningkatkan ikatan sosial, Bapak Ibu sekalian. Coba diajak ngobrol teman se-RT, se-RW, se-masjid,
bagaimana kalau ada evakuasi, kita mau kalau ada evakuasi mau kemana? Karena kan jalur evakuasi itu nggak mungkin beda-beda. Masjid yang ini mah pakai turun, evakuasinya ke sini. Yang nggak pakai evakuasi ke sana. Kan nggak mungkin buat saya. Itu harus sama. Itu yang disebut sebagai meningkatkan ikatan sosial dari masyarakat. Bisa Bisa gitu namanya. KPW kirim. Soalnya itu beda. Saya tuh pernah ini cerita tapi direkam atau saya ceritain nanti kalau direkam. Jadi itu meningkatkan kegiatan sosial dengan masyarakat. Itu penting sekali membangun jalur evakuasi bersama. Dan yang terakhir meningkatkan kapasitas personal. Jadi pastikan bapak-bapak, adik-adik yang hadir di sini pastikan jadi orang yang selamat. Kenapa? Karena orang yang selamat adalah yang menyelamatkan. Dan buat selamat ya harus cukup sehat gitu ya, harus cukup bugar, harus bisa menyelamatkan orang lain, harus tahu pengetahuannya dan memastikan diri kita menjadi selamat. Atur nuhun untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya. Ternyata selama ini yang kita pelajari, kadang kearifan lokal ini yang kita lupakan. Ya. Dan ada beberapa bencana di Aceh, tsunami, satu kampung kan selamat karena ada cerita rakyat yang terus-menerus diceritakan. Kemudian di daerah yang lain juga sama. Jadi literasinya cerita rakyat yang mungkin sekarang sudah hilang. Saya yakin di sini sudah tidak ada lagi yang bercerita menjelang tidur kepada anak. Ada yang masih cerita? Ngadongeng? Udah gede. Nggak ada kan? Nggak ada, karena itu sudah hilang. Cerita padahal itu sesuatu yang penting, pelajaran-pelajaran yang bisa diterapkan, yang disampaikan kepada anak akan ingat terus sampai dewasa. Cerita itu. Saya masih ingat cerita si kancil, ya. Kemudian ya dia si rusa, terus harimau, itu masih ingat, si buaya itu masih ingat. Karena dulu pabriknya di Ganako, itu yang di depan Piadit sekarang atau Persis sekarang. Ganako. Ya, dulu Ganako kalau habis Jumatan Aki Indun enggak suka minta kadang Indun Jumatannya di Piadit, Indun nyusun buku dikasih. Ya, karena rumah saya dulu di Piadit. Nah, cerita itu ada. Kemarin Babakan Ciamis banjir kan? Kata orang Babakan Ciamis, nggak pernah Babakan Ciamis banjir. Semua juga lihat, baca ya di grup. Babakan Ciamis nggak pernah banjir. Gang Apani nggak pernah banjir. Kata siapa? Saya waktu umur 4 tahun banjir di Piaden. Gang Apani, Babakan Ciamis banjir. Jadi pernah terjadi banjir. Kata siapa? Nggak pernah terjadi banjir. Ya, jadi orang Piaden hati-hati, banjir juga. Nah, ini menarik sekali apa yang tadi disampaikan. Kita harus menemukan betul-betul baru untuk mitigasi bencana. Apa yang akan terjadi di lokasi kita? Alhamdulillah di Persis itu relawan bencananya terbagi sampai ke daerah-daerah, sampai kecamatan. 3 kecamatan, dan mereka punya jamaah yang banyak dan bisa diterapkan seperti itu. Sebenarnya bisa dipantau mitigasinya bagaimana, sumber bencananya apa, nanti bisa diterapkan bagaimana cara menyelesaikannya, ya, menghindarinya. Tapi jangan pas ya menggunung ke tetanggaan, jadi Pak Tubruk nanti ya. Nah, jadi itu yang menarik. Ya, kita harus menemukan yang baru, dan kita juga ketika Huntara, ya kita bikin Huntara, kita menerapkan yang khas Jawa Barat gitu ya. Kemarin kita di Cianjur pakai bambu, kemudian di Banten juga waktu di Tanjung Lesung kita bikin pakai bambu,
Nah, yang tidak lolos itu ketika di Lombok. Di Lombok Utara dan Semeru kita lolos ya? Enggak, sudah disesuaikan, ini sudah disesuaikan sama. Jadi dari pemerintah harus begini, ya, harus begitu. Nah, di Lombok Utara juga sama, pakai bajring, dan akhirnya penduduk tidak mau tinggal di situ. Diundang itu bajring, yang menang kan Jawa Barat ya, dapat 1.000 bajring. Nah, harus yang lokal, yang tidak harus mewah gitu ya. Jadi bisa. Nah, menarik ya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Langsung aja orang kota Bandung mah nggak ada tempat. Tapi yang menarik, ternyata kita kena sesar Lembang aja, Cibalingis, Garsel, cuma itu aja ya. Sedikitnya ada 6, ada 8 lah katanya. Ternyata kan banyak sampai 300.